Selamat datang di video tutorial Sivensis. Pada video kali ini kita akan membahas modul Disbursement Realization, yaitu menu yang digunakan untuk melakukan realisasi atas pengajuan biaya dari disbursement request dengan tipe kasbon atau K. Modul ini memastikan bahwa dana kasbon yang sudah diajukan benar-benar dipakai sesuai kebutuhan, atau jika ada sisa, bisa dikembalikan dan tercatat dengan baik. Untuk mengakses modul ini, klik menu Financial, Cash Management, Transaction, lalu Disbursement Realization. Untuk membuat realization baru, klik tombol Insert pada toolbar. Pada saat membuat Disbursement Realization baru, isi data pada bagian Header. Entity diambil dari settingan Default Entity di menu User Maintenance. Branch diambil dari settingan Default Branch di menu User Maintenance. Cost Center, pilih nama departemen atau bagian yang mengajukan. Cost Center tersebut diambil dari settingan Default Cost Center di menu User Maintenance. Date, tanggal realisasi. Currency, jenis mata uang. Exchange Rate, kurs mata uang dalam rupiah. Bank, nama akun bank, tempat refund atau uang kembali jika ada. Refund amount, nominal uang yang dikembalikan. Routing approval, alur workflow transaksi, lihat manual guide routing approval. Remarks, keterangan tambahan perihal transaksi. Lalu pada tab Disbursement Request. Pada tab ini, Anda akan memilih nomor disbursement request yang akan direalisasikan. Klik Insert untuk menambah nomor DR. Pilih salah satu nomor DR Anda dari daftar yang akan direalisasikan. Sebagai contoh, kita akan pilih nomor DR yang bertipe kasbon dan sudah dibuatkan disbursement voucher. Sebelumnya, Anda dapat melihat video tutorial DR dan DZ. Setelah memilih DR, klik Save untuk menyimpan DR. Selanjutnya, masuk pada tab List Account. Klik tombol Retrieve untuk menampilkan daftar biaya yang diajukan pada menu Disbursement Request. Kemudian, klik Edit untuk menyesuaikan data. Account, kode akun biaya yang digunakan, data diambil dari data Disbursement Request, dan bisa diubah sesuai dengan real pemakaian biaya. Cost Center, nama Cost Center diambil dari data Disbursement Request. Project yang tercantum diambil dari data Disbursement Request. Employee, nama karyawan yang memakai biaya tersebut. Description, deskripsi perihal biaya. Remarks, keterangan tambahan. Amount, nominal yang terpakai. Account ref, kode akun referensi berasal dari kode akun biaya saat pengajuan di Disbursement Request. Refund amount, sisa uang yang tidak terpakai dan yang akan dikembalikan. Contoh kasus. Di sini kita punya data DR yang sudah dibuatkan disbursement voucher, yaitu DR atas permintaan karyawan Dahlan sebesar 5 juta untuk biaya operasional dinas ke Surabaya. Sebagai contoh, kasus misal Dahlan hanya memakai 2 juta untuk beban perjalanan dan 2 juta untuk transportation dari biaya keseluruhan, yaitu 5 juta. Maka pada kolom amount, isi nominal yang terpakai yaitu 2 juta rupiah. Pada kolom refund amount, sisa uang yang tidak terpakai atau yang akan dikembalikan. Akan otomatis terisi jika kolom amount bernilai lebih kecil dari nilai amount yang diajukan pada transaksi DR. Lalu kita dapat menambahkan kembali list account untuk menambahkan 2 juta beban transportation. Jika data telah diisi, klik tombol Save untuk menyimpan data list account. Pada tab account ini, Anda dapat melakukan rincian transaksi sesuai kebutuhan dan kebijakan perusahaan. Catatan, kolom bank pada DZ wajib diisi. Tab DR dan list account tidak boleh kosong. Nilai realisasi tidak boleh melebihi nominal DR. Jika lebih besar, buatkan DR tambahan dengan tipe L atau biaya langsung. Setelah inputan data DZ telah dibuat, klik Save untuk menyimpan data transaksi DZ. Anda dapat melihat pada kolom amount dan refund amount, jumlah dana yang terpakai dan jumlah dana yang dikembalikan.
Setelah tersimpan, status transaksi menjadi draft atau D. Transaksi harus melalui proses approval sesuai routing yang dibuat sesuai kebijakan masing-masing perusahaan. Proses approval dapat dilihat pada tab Workflow, menampilkan sequence, user approval, status, remarks, dan tanggal. User approval akan mendapat notifikasi di aplikasi dan juga melalui email. Klik tombol Approve Line. Jika user melakukan approve line, status berubah menjadi workflow atau W. Sebagai user approval disbursement realization. Untuk melakukan approve disbursement realization, klik menu e-approval, klik disbursement realization approval, klik tombol retrieve pada toolbar untuk menampilkan transaksi DZ. Pilih transaksi, lalu ubah status sesuai kebutuhan, approve, menyetujui transaksi. Jika masih ada approval berikutnya, status akan tetap workflow. Jika sudah terakhir, status berubah menjadi close. Hold, menahan approval sementara. Anda juga dapat mengisi berapa lama transaksi di hold pada kolom hold day. Cancel, menolak transaksi. Status akan berubah menjadi cancel. Rollback, mengembalikan transaksi ke status draft, agar user dapat melakukan revisi isi kolom remarks jika ada catatan tambahan, lalu klik proses untuk menyimpan keputusan. Jika seluruh approver pada sequence approval telah menyetujui semuanya. Pada disbursement request, kolom data consume amount dan refund amount akan terupdate. Fitur tambahan lainnya pada DZ. Edit hanya bisa dilakukan pada status draft. Delete hanya bisa dilakukan pada status draft. Cancel line digunakan untuk membatalkan transaksi tanpa menghapus histori. Status berubah menjadi X dan otomatis mengurangi consume atau refund di DR serta update ke budget. Jika jurnal sudah diposting, maka sistem akan membuat jurnal balik. Untuk melihat jurnal, Anda dapat membuka menu General Ledger, lalu klik Transaction Post. Pada first date dan last date, Anda dapat memilih rentang tanggal transaksi yang ingin ditampilkan, lalu klik Retrieve untuk menampilkan. Sebelumnya, copy number transaksi DZ yang ingin dilihat jurnalnya, kopikan pada kolom ref number untuk menfilter transaksi yang akan dilihat. Dengan contoh transaksi kasbon tadi dengan 2 detail dan refund, maka jurnal yang terbentuknya sebagai berikut. Debit akan diambil dari akun pada detail DZ, contoh beban perjalanan dinas sebesar 2 juta rupiah, lalu debit akan diambil dari akun pada detail DZ, contoh transportasi sebesar 2 juta rupiah, lalu terdapat debit pada akun kas atau bank sebesar 1 juta rupiah sebagai refund. Dan kredit yang diambil dari header DR, kolom account, sebagai contoh cash advance. Print dokumen dapat dilakukan setelah transaksi disimpan. Dokumen berisi identitas perusahaan, detail realisasi biaya, serta tanda tangan approval sesuai dokumen approval. Dengan modul disbursement realization, perusahaan dapat memastikan penggunaan dana kasbon tercatat dengan jelas, setiap sisa dana dikembalikan, dan seluruh transaksi terdokumentasi dengan baik, serta terintegrasi ke modul budget maupun general ledger. Demikian tutorial modul disbursement realization di 7sys. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.